Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami kembali akan membahas soal P3K tahun 2024. Nah teman-teman, untuk video kali ini kami kembali akan fokus di kompetensi teknis. Nanti kami akan berikan tips bagaimana cara menemukan kata kunci pada soal. Nah Bapak Ibu, video kali ini merupakan video part 6. Part sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5 dapat teman-teman nonton di video sebelum ini. Dan teman-teman, ini adalah soal hot ya teman-teman, jadi ini membutuhkan analisis untuk menjawabnya. Ini kita kembali ke soal nomor 1. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Anda sedang merancang asesmen untuk siswa kelas 11 yang mencakup keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Di satu sisi, Anda ingin agar asesmen tersebut menantang kemampuan berpikir siswa. Namun, di sisi lain, Anda khawatir apakah siswa memiliki pemahaman mendalam terkait materi yang diajarkan. Bagaimana Anda akan menyusun asesmen yang adil, mencakup kemampuan-kemampuan tersebut? Oke. Bagian A. Menyusun soal ujian yang hanya mencakup soal esai berbasis studi kasus agar siswa bisa menghubungkan konsep dengan situasi nyata. Oke Bapak Ibu, menurut saya ini bisa kita pilih. Jadi fokus pada esai berbasis studi kasus adalah cara yang baik untuk menantang keterampilan berpikir kritis. Tapi Bapak Ibu, ini pasti memerlukan keseimbangan dengan jelas dengan jenis penilaian lain agar mencakup beragam kemampuan siswa. Oke, jadi A ini boleh dipilih Bapak Ibu, tapi ini belum tentu ini yang benar. Oke, kita ke pilihan B. Menggabungkan beberapa jenis asesmen seperti soal pilihan ganda, kemudian esai dan project untuk mencakup berbagai aspek kemampuan berpikir. Oke, jika dibandingkan dengan A, Bapak Ibu, saya lebih setuju dengan opsi B. Karena menggabungkan berbagai jenis asesmen adalah pendekatan yang paling komprehensif. Karena tentu dapat mengukur berbagai dimensi kemampuan siswa, mungkin dari yang mengingat C1 sampai dengan yang HOTS, sampai dengan yang berpikir kritis. Oke, jadi untuk sementara Bapak Ibu, B jawaban yang tepat. Mari kita lihat bagian C. C memberikan lebih banyak soal yang menantang keterampilan mengingat karena ini penting sebagai dasar berpikir kritis. Jawaban C ini Bapak Ibu, ini lebih menekankan pada keterampilan mengingat saja. Tidak cukup untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi saya C ini saya skip ya. Kemudian D, menyusun asesmen yang difokuskan pada soal pilihan ganda tingkat analisis agar siswa lebih melatih keterampilan mereka dengan baik. Bagian D Bapak Ibu, ini bisa menantang sebenarnya. Namun, ini bisa membatasi ekspresi pemikiran siswa secara mendalam karena tidak menawarkan kebebasan dalam mengungkapkan jawaban. Oke, jadi dia juga kita skip ya. Kemudian bagian E, melibatkan siswa dalam proses merancang soal asesmen sebagai cara untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap penilaian. Oke, bagian E ini bisa membantu Bapak Ibu meningkatkan keterlibatan, namun membutuhkan bimbingan yang baik agar soal tersebut relevan dan efektif dalam menilai keterampilan berpikir kritis. Oke, jadi saya sepakat untuk soal ini opsi yang tepat itu ada di bagian B ya Bapak Ibu. Jadi menggabungkan beberapa jenis penilaian atau asesmen seperti soal pilihan ganda, esai dan project untuk mencakup berbagai aspek kemampuan berpikir. Di Bapak Ibu, ini yang paling tepat, ini yang paling komprehensif karena dapat mengukur berbagai dimensi kemampuan siswa, mungkin dari yang paling rendah sampai dengan kemampuan yang paling susah atau yang sulit. Oke, jadi soal nomor 1 jawaban B adalah jawaban yang tepat. Oke, Bapak Ibu, next kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah melakukan penilaian formatif, Anda menemukan bahwa hasil yang diperoleh siswa cukup bervariasi.
dengan beberapa siswa mendapatkan hasil sangat rendah. Dan setelah dievaluasi, Anda menyadari bahwa sebagian besar siswa ini kesulitan dalam soal analisis dan penerapan konsep, meskipun telah memahami materi dasar. Apa langkah yang paling efektif untuk memperbaiki situasi ini? A. Merancang penilaian ulang dengan fokus pada keterampilan analisis dan penerapan konsep sambil memberikan bimbingan tambahan. Oke, Bapak Ibu, ini kira-kira benar ya? Karena inilah langkah yang tepat yang biasa kita lakukan karena menargetkan masalah yang dihadapi, yakni keterampilan analisis dan penerapan konsep, kemudian sambil memberikan bimbingan tambahan untuk mendukung siswa-siswa tersebut. Oke, jadi A ini untuk sementara yang paling tepat, Bapak Ibu. Kemudian B, menyesuaikan soal penilaian formatif berikutnya agar lebih mudah, sehingga siswa tidak kesulitan dalam menjawab. Nah, Bapak Ibu, menurunkan tingkat kesulitan soal ini, menurut saya justru mengurangi tantangan bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi B ini kita skip ya, Bapak Ibu, ini kurang tepat. C, menambahkan lebih banyak soal penghafalan dan pemahaman dalam penilaian, agar siswa merasa lebih percaya diri. Nah, C ini Bapak Ibu tidak akan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam soal analitis. Jadi C ini juga bukan jawaban yang tepat, kita skip. Dan D, mengadakan sesi diskusi kelompok yang difokuskan pada soal-soal analisis yang sulit, sambil membimbing mereka secara langsung. Oke Bapak Ibu, ini diskusi kelompok ini bisa efektif untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan memahami soal analisis dan penerapan. Namun Bapak Ibu, ini tetap harus diimbangi dengan penilaian individual. Kemudian bagian E, menyusun penilaian formatif lanjutan yang menggabungkan unsur pilihan ganda dan esai untuk mengukur keterampilan berpikir kritis. Menggabungkan pilihan ganda dan esai Bapak Ibu ini bisa membantu sebenarnya dalam penilaian ini, tapi harus dulu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang spesifik. Oke Bapak Ibu, menurut saya yang paling tepat itu tetap di bagian A. Jadi kita fokus saja ke masalahnya. Jadi masalahnya di sini adalah ini Bapak Ibu. Siswa kesulitan dalam soal analisis dan penerapan konsep. Ini masalahnya. Jadi kita fokus saja ke sini. Jadi bagaimana kita bisa merancang penilaian ulang dengan fokus kepada ini, masalah yang dua ini, keterampilan analisis dan penerapan konsep. Kemudian kita sambil memberikan bimbingan tambahan kepada mereka yang mendapatkan hasil yang sangat rendah. Oke. Ayah, Ibu, soal nomor 2. Next kita ke soal nomor 3. Anda ingin mengevaluasi kemampuan siswa dalam berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Namun Anda juga ingin menjaga agar asesmen ini tetap objektif dan bisa diukur secara adil. Bagaimana cara terbaik Anda merancang penilaian tersebut? A. Menyusun penilaian berbasis proyek, di mana siswa harus membuat solusi kreatif untuk suatu permasalahan nyata yang terkait dengan materi pelajaran. Oke, bagian A ini Bapak Ibu, ini bisa kita pilih Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, penilaian berbasis proyek menantang siswa untuk berpikir kreatif dan menerapkan keterampilan mereka dalam situasi nyata. Tetapi Bapak Ibu, ini tanpa rubrik yang jelas, hasilnya bisa sulit untuk dinilai secara objektif. Jadi bagian A untuk sementara ini jawaban yang tepat. Kita ke bagian B dulu. Menyediakan rubrik penilaian yang jelas untuk mengevaluasi kreativitas siswa dalam tugas-tugas berbasis proyek atau presentasi. Oke, dibandingkan dengan opsi A, opsi B ini jauh lebih tepat karena menyediakan rubrik penilaian yang jelas adalah cara yang efektif untuk menilai kreativitas secara objektif. Dengan rubrik yang terperinci, Anda bisa mengevaluasi aspek-aspek spesifik dari solusi kreatif yang dihasilkan oleh siswa. Oke, B yang sementara Ibu. C. Memberikan soal pilihan ganda yang menguji teori dan konsep untuk memastikan pemahaman siswa terhadap dasar-dasar masalah.
Bagian C ini Bapak Ibu, ini tidak cocok untuk menilai kreativitas. Ini ya, soal pilihan ganda itu tidak cocok untuk menilai kreativitas karena hanya mengukur kemampuan mengingat atau memahami konsep dasar, bukan penerapan inovatif. Jadi C kita skip. D. Mengkombinasikan penilaian kelompok dan individu agar siswa dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah dan dinilai berdasarkan peran masing-masing. Nah, bagian D ini bisa membantu Ibu juga bisa benar. Namun, penilaian kolaboratif ini tidak selalu mencerminkan kemampuan kreatif individu secara adil. Kemudian bagian E, melakukan penilaian tertulis yang lebih menekankan pada detail dan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah yang telah diajarkan. Bagian E ini Bapak Ibu, ini dia fokus pada langkah-langkah sistematis. Dia tidak mendorong kreativitas dan inovasi, melainkan menilai kemampuan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Karena ada langkah-langkah Bapak Ibu. Jadi yang tepat itu tetap bagian E. Jadi untuk menilai kreativitas dan inovasi siswa Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah, kita harus sediakan ini rubrik penilaian yang jelas untuk mengevaluasi kreativitas siswa dalam tugas-tugas berbasis proyek atau presentasi. Jadi B ya Ibu. B yang tepat ya, menyediakan rubrik penilaian yang jelas untuk mengevaluasi kreativitas siswa dalam tugas-tugas berbasis proyek atau presentasi. Next, kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Sekolah Anda mulai menerapkan pendekatan penilaian berbasis kompetensi, di mana siswa dinilai berdasarkan penguasaan keterampilan dan bukan hanya pengetahuan akademik. Bagaimana Anda memastikan penilaian ini adil dan akurat bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki gaya belajar berbeda? A. Menggunakan berbagai metode penilaian yang mencakup observasi, tes praktik, dan portofolio untuk menangkap kemampuan siswa secara komprehensif. Oke, Bapak Ibu, ini bisa kita pilih ya, ini agak benar Bapak Ibu, karena memberikan kesempatan bagi siswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam berbagai konteks, sehingga penilaian ini bisa lebih adil dan akurat. Kemudian, bagian B, mengadopsi satu metode penilaian standar seperti tes tertulis agar hasilnya bisa lebih objektif. Bapak Ibu, B, tes tertulis itu tidak cukup untuk mengukur kompetensi siswa secara komprehensif, terutama dalam penilaian berbasis keterampilan. Jadi dia hanya fokus kepada kognitif Bapak Ibu ya, dia tidak fokus kepada keterampilan. C. Memberikan penilaian yang sama bagi semua siswa untuk memastikan kesetaraan tanpa memperhatikan perbedaan gaya belajar. Oke, Bapak Ibu, ini tanpa memperhatikan ini arahnya negatif. Dia tanpa memperhitungkan perbedaan individu, sehingga Bapak Ibu ini menurut saya ini tidak adil dalam menilai kompetensi. Jadi C ini kita skip juga. D. Fokus pada penilaian berbasis proyek individu agar siswa bisa menunjukkan keterampilan mereka dalam konteks yang mereka pahami. D. Bapak Ibu, ini memungkinkan siswa untuk mengekspresikan keterampilan mereka secara lebih fleksibel. Tetapi saya rasa ini mungkin kurang komprehensif jika hanya fokus pada satu jenis tugas saja, seperti satu proyek. Kemudian bagian E, menyusun penilaian yang memberikan lebih banyak waktu bagi siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Ibu, bagian E ini juga bisa membantu, tetapi tidak cukup jika penilaian hanya terbatas pada satu jenis metode atau gaya belajar. Oke, jadi yang tepat adalah ini ya Ibu. Jadi harus ada banyak metode penilaian yang kita gunakan, harus bervariasi, bisa observasi, bisa praktik, bisa portofolio untuk menangkap kemampuan siswa secara komprehensif. Jadi ini bisa menimbulkan penilaian yang lebih adil dan akurat. Jadi A yang tepat untuk soal nomor 4. Oke, next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Anda menemukan bahwa beberapa siswa sering mengandalkan satu atau dua teman sekelas untuk membantu mereka dalam tugas kelompok. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam penilaian individu. Apa pendekatan terbaik untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa penilaian mencerminkan kontribusi masing-masing siswa?
A. Mengharuskan setiap siswa untuk menuliskan kontribusi mereka dalam proyek kelompok dan melampirkannya saat penilaian. Oke, Bapak Ibu, bagian A ini adalah mungkin langkah yang terbaik ya, langkah baik. Tetapi Bapak Ibu, ini bisa saja memerlukan penjelasan tentang bagaimana menilai kontribusi secara objektif. Oke, A bisa kita pilih Bapak Ibu, tapi belum tentu A yang benar. B. Menyusun penilaian yang menekankan pada hasil akhir proyek tanpa oke Bapak Ibu, ini ya salah. Tanpa mempertimbangkan kontribusi individu itu kita skip Bapak Ibu. Karena dapat akan memperburuk situasi ketidakadilan dalam penilaian dan tentu dapat mengakibatkan siswa yang tidak berkontribusi ini tetap mendapatkan nilai. Oke, jadi B kita skip. C. Mengubah penilaian kelompok menjadi penilaian individu. Oke Bu, ini bukan solusi ya. Ini jadi ini bisa menghilangkan kolaborasi dan kerja tim yang berharga. Jadi tidak ada kerjasama dalam tim ini. Jadi kita skip bagian C. D. Melibatkan siswa dalam penilaian diri dan penilaian teman sejawat untuk mendapatkan perspektif yang lebih adil. Oke Bapak Ibu, ini saya rasa ini benar ini. Jadi dapat memberikan perspektif yang lebih adil tentang kontribusi masing-masing siswa dan mendorong tanggung jawab individu jika kita melibatkan siswa dalam penilaian diri dan teman sejawat. Oke, antara A dan D saya lebih memilih D. Kemudian bagian E, memberikan instruksi yang lebih ketat tentang tugas kelompok agar siswa bekerja lebih mandiri. Oke Bapak Ibu, ini saya rasa ini tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Untuk bagian E. Jadi yang tepat itu adalah bagian D. Melibatkan siswa dalam penilaian diri dan penilaian teman sejawat untuk mendapatkan perspektif yang lebih adil. Jadi semua siswa ini pasti akan berkontribusi dalam tugas proyek ini. Oke, next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 6. Anda sedang melakukan penilaian formatif di kelas dan menemukan bahwa banyak siswa tampak tidak termotivasi. Mereka mengandalkan jawaban teman atau tidak mengerjakan tugas sama sekali. Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam proses penilaian? A. Menyediakan hadiah bagi siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik untuk mendorong mereka lebih giat, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini saya rasa ini bisa memberikan motivasi Bapak Ibu. Namun sifatnya masih hanya sementara. Ini tidak membangun kesadaran dan tanggung jawab intrinsik siswa terhadap proses pembelajaran. Ini bisa menyelesaikan masalah tapi hanya bersifat sementara Bapak Ibu. Jadi A ini untuk sementara kita skip ya. B. Melakukan refleksi kelas mengenai proses penilaian dan meminta masukan siswa tentang cara-cara untuk meningkatkan penilaian. Oke, saya rasa ini juga cara yang baik Bapak Ibu untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses penilaian. C. Menggunakan metode penilaian yang lebih ketat dan memberikan konsekuensi bagi siswa yang tidak berpartisipasi. Nah, Bapak Ibu, ini C ini bisa membuat siswa semakin tertekan Bapak Ibu. Jika ada penilaian yang lebih ketat, sehingga mereka ini tidak termotivasi Bapak Ibu, dia hanya tertekan. C kita skip. D. Menerapkan penilaian berbasis proyek yang lebih relevan dengan kehidupan siswa agar mereka lebih merasa terlibat. D ini Bapak Ibu ini relevan dengan kehidupan siswa, dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Nah Bapak Ibu ini, jika kita memilih D ini, tetap sebagai seorang guru ini kita tetap harus memberikan dukungan yang tepat kepada siswa. Jadi antara B dan D Bapak Ibu ini, saya lebih condong masih ke B. Sekarang kita ke E. E memfokuskan penilaian pada aspek-aspek yang mudah. Oke Bapak Ibu, itu kita skip ya. Karena itu tidak akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berkembang dalam kompetensi mereka. Oke, jadi yang tepat itu ada di bagian B. Melakukan refleksi kelas mengenai proses penilaian. Jadi pasti ada problem nih Bapak Ibu. Kenapa kita menemukan banyak siswa tidak termotivasi ketika kita memberikan penilaian formatif? Jadi kita cari tahu dulu dengan melakukan refleksi mengenai proses penilaian itu.
Dan kita juga bisa open meminta masukan siswa tentang cara-cara untuk meningkatkan penilaian. Saya rasa ini bisa membuat siswa ini lebih semangat, lebih termotivasi untuk belajar lagi. Oke, next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 7. Soalnya seperti ini. Anda seorang guru yang menyaksikan bahwa siswa, Andi, sering menjadi target perundungan oleh sekelompok teman sekelasnya. Mereka mengejeknya secara terus-menerus dan bahkan memposting komentar negatif tentangnya di media sosial. Andi terlihat sangat tertekan dan mulai menolak untuk datang ke sekolah. Anda ingin membantu Andi dan mencegah bully lebih lanjut. Apa langkah terbaik yang harus Anda ambil? A. Menghadapi kelompok siswa yang membuli Andi secara langsung di depan kelas untuk mempermalukan mereka. Ibu, ini ada kata mempermalukan. Itu Ibu jangan dipilih ya, itu arahnya negatif. Ini dapat menambah konflik lagi Bapak Ibu dan tidak mengatasi dari akar permasalahan tentang bully. Jadi A kita skip. B. Menyelenggarakan pertemuan dengan semua siswa di kelas untuk membahas dampak bully secara terbuka dan mendiskusikan cara menciptakan lingkungan yang lebih positif. Nah, ini saya rasa ini opsi yang tepat karena Bapak Ibu ini dapat memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku siswa di kelas Bapak Ibu. Jadi B ini jawaban yang tepat untuk sementara. Bagian C memberitahu Andi untuk mengabaikan komentar. Bapak Ibu, ini ada kata mengabaikan, ini sering sekali sampaikan ya, jika ada kata mengabaikan, membiarkan, menunda, menghapus, itu semua arahnya negatif. Jadi itu kita skip, terus lagi dibaca. Bagian D, mengajak Andi untuk berbicara secara pribadi dan menawarkan dukungan emosional tetapi tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Oke, ini benar sampai di sini. Ini yang membuat bukan dia jawaban tepat, tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Dan ini kita skip ya. Dan E, mencatat semua kejadian bully dan melaporkannya ke pihak sekolah tanpa memberitahu Andi. Nah, ini ada kata tanpa memberitahu Andi Bapak Ibu. Ini juga arahnya negatif Bapak Ibu. Oke, jadi kita ingin melapor, seharusnya kita melibatkan Andi. Jadi D dan E juga kurang tepat. Maka yang tepat adalah bagian B. Ini ya Ibu, jadi jelas sekali B jawaban yang tepat untuk soal ini. Karena ini dapat memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku siswa di kelas. Oke, soal nomor 8. Anda sebagai guru di sekolah mendengar bahwa seorang siswa Dika sedang mengalami perundungan di media sosial. Dia tidak tahu cara melaporkan hal ini dan merasa sangat kesepian. Anda memiliki kesempatan untuk memberikan bimbingan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Oke, bagian A, mengajaknya berbicara tentang situasi tersebut dan membantunya untuk menyusun rencana dan melaporkannya perundungan tersebut. Oke, ini saya rasa benar ya. Jadi ini bentuk tindakan kita dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan oleh Dika Bapak Ibu. Jadi untuk sementara A yang tepat Bapak Ibu. Jadi kita mengajaknya berbicara, kemudian kita bantu untuk menyusun rencana untuk melaporkan perundungan tersebut. Oke, bagian B, memberitahu Dika bahwa dia harus lebih kuat dan mengabaikan. Oke, ada kata mengabaikan, kita skip. C, meminta Dika untuk memposting tentang pengalamannya agar orang lain tahu. Ini parah lagi Bapak Ibu ini. Ini bisa memberikan dukungan nih Bapak Ibu, tapi juga berisiko memperburuk situasi jika tidak dikelola dengan benar. D, menyuruh Dika. Oke, ada kata menyuruh, itu arahnya negatif, yang dipilih ya, gak usah dibaca lagi sampai akhir. Bagian E, mengundang teman-teman Dika untuk membahas masalah ini dan mendorong mereka untuk mendukungnya. Oke, E Bapak Ibu, ini bisa juga benar. Jadi dapat membangun jaringan dukungan dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi Dika. Tapi jika kita bandingkan dengan A Bapak Ibu ini, karena fokusnya adalah Ibu bagaimana caranya ini Bapak Ibu, supaya ini di sini dia tidak tahu cara melaporkan. Ini fokusnya di sini. Jadi makanya A ini jauh lebih tepat. Kita menyusun rencana untuk melaporkan perundungan tersebut. Ya. Soal nomor 9.
Sebagai seorang guru, Anda menyadari adanya peningkatan kasus perundungan di antara siswa di sekolah. Anda ingin mengembangkan program yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Bagian A, mengadakan pertemuan darurat dengan semua orang tua untuk membahas perundungan tanpa melibatkan siswa. Ibu, ada kata tanpa ini itu negatif arahnya, Bapak Ibu. Jadi bagian A ini kita skip ya, Bapak Ibu. Karena jika kita tidak melibatkan siswa ini tidak akan memberikan pemahaman yang jelas tentang situasi di lapangan. Jadi A kita skip. B, mengumpulkan data tentang insiden bully dari siswa dan staf untuk memahami masalah yang lebih baik. Oke, B ini bisa kita pilih Bapak Ibu. Oke, kita ke C dulu. C, menggunakan pendekatan hukum dan memberi sanksi berat kepada pelaku bully yang terdeteksi. C ini bagus, ini dapat memberikan efek jera, Bu. Tapi yang jadi masalah ini dia tidak mengatasi akar penyebab bully dan tentu pasti akan berulang kembali. Dapat menyebabkan juga ketidakpercayaan antara siswa dan sekolah. Di C juga kita skip, Bapak Ibu. D, mengimplementasikan program pendidikan tentang bully yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua untuk meningkatkan kesadaran. Ini jauh lebih bagus daripada tadi bagian B. Ini melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi D yang jauh lebih tepat daripada opsi yang lain. E, ada kata mengabaikan. Oke, kita skip bagian E. Jadi D jawaban yang tepat ya, Ibu. Langsung saja D jawaban yang tepat untuk soal nomor 9. Dia kita bikin program tentang bully yang melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 10. Soalnya seperti ini. Anda menemukan bahwa siswa Rina sering menjadi sasaran bully karena penampilannya. Meskipun Anda telah mencoba memberikan dukungan, dia masih tampak tidak percaya diri dan lebih memilih untuk menyendiri. Apa yang harus Anda lakukan untuk membantu Rina secara efektif? Bagian A, mengajak Rina untuk berpartisipasi dalam kegiatan eskul yang sesuai untuk membangkitkan rasa percaya dirinya. Oke, Ibu, ini tepat ya. Karena yang jadi masalah dia tidak percaya diri. Jadi caranya adalah kita ajak dia untuk gabung di eskul untuk membangun kepercayaan dirinya dan bertemu dengan teman-teman baru. Oke, A untuk sementara yang paling tepat. B, menyampaikan kepada seluruh kelas tentang pentingnya saling menghargai untuk mencegah bully. B, Bapak Ibu, ini juga tepat. Ini dapat meningkatkan kesadaran di kelas, tetapi ini harus dilakukan dengan cara yang mendukung Rina secara pribadi juga. C, mengabaikan, kita skip. D, mengatur sesi konseling dengan seorang psikolog untuk membantu Rina. D, Ibu, ini juga bisa ya, Bu. Ini langkah terbaik yang bisa dilakukan untuk memberikan dukungan psikologis kepada Rina. Jadi ini juga bisa membantu dia mengatasi masalah emosionalnya, Ibu. Kemudian bagian E, meminta Rina untuk menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya agar mereka bisa memahami situasinya. Oke, ini juga bagus kita pilih. Ini bisa membuat Rina ini merasa tertekan ya, Ibu. Apalagi jika dia tidak siap menceritakan pengalamannya. Jadi saya rasa ini kita harus minta dulu pendapatnya Rina, kemudian kita minta dia untuk menceritakan. Jika kita paksa, ini hanya akan membuat Rina semakin tertekan. Jadi Ibu, antara yang tepat antara A dan D. Oke Ibu, jika masalahnya seperti ini Bapak Ibu, ini masih bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Maka mungkin yang paling tepat langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah bagian A ya. Mengajak Rina untuk berpartisipasi dalam kegiatan eskul yang sesuai untuk membangkitkan rasa percaya dirinya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, udah selesai 10 nomor Bapak Ibu. Nanti ada juga soal bonus di akhir video. Ini dia soal bonusnya. Jawaban Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom komentar beserta alasannya memilih jawaban tersebut. Soalnya seperti ini. Di tengah kegiatan belajar, seorang siswa Budi tiba-tiba melontarkan lelucon yang mengarah pada perundungan terhadap teman sekelasnya, Lila. Beberapa siswa lainnya tertawa, tetapi Lila tampak sangat tersingkir.
Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini? A. Mengabaikan lelucon tersebut agar tidak mempermalukan Budi di depan teman-temannya. B. Segera menegur Budi di depan kelas dan menyatakan bahwa leluconnya ini tidak pantas. D. C. Menyatakan bahwa meskipun lelucon itu mungkin tidak dimaksudkan untuk menyakiti, penting untuk mempertimbangkan perasaan orang lain. D. Mengajak seluruh kelas untuk mendiskusikan batasan-batasan yang sehat dalam bercanda. Dan E. Mengatakan kepada Lila untuk tidak terlalu serius dan bersikap lebih santai. Nah, Bapak Ibu, jawaban yang tepat kira-kira yang mana? Silahkan dituliskan ya di kolom di bawah ini. Baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga Bapak Ibu semuanya ini bisa membantu untuk lolos ASN P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.